ini mestinya kan ada proyek strategi nasional itu ya. Jalan lintas selatan. Itu mestinya alternatif yang memang harus segera diprioritaskan. Tentu nanti setelah selesai pasti ekonomi akan lebih baik lagi. Terus kemudian mudah-mudahan tidak ada provokator. Nah, itu dia. Di balik kebijakan pemerintah ini. Itu proyek besar, bukan ecek-ecek. Jadi ya wajib setuju karena untuk kepentingan rakyat. Kalau Pemkab setempat itu peka terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi, tentu harus preventif. Ada momen lain yang membuat jadinya BBM terlambat. Iya betul. Karena jalur yang utama itu ada ditutup. Kaitannya dengan ada kemacetan di daerah Ketapang. Sehingga sekarang ini informasinya kapal yang akan nyebrang ke Bali diseleksi benar-benar muatannya harus benar-benar. Jadi ketika langka BBM itu pedagang-pedagang kecil itu banyak yang lari ke SPBU yang besar itu kulaan, Mas. Yang lebih bahaya lagi itu banyak orang duduk-duduk di bawah, orang tua-tua itu ngemis. Itu semakin banyak sekarang. Itu yang menjadi saya tuh perih ya hati. Iki opo ya carane, harusnya Pemda mungkin dari dinas sosialnya sedikit banyak untuk peduli kepada orang-orang. Kalau masyarakat mau pergi yang harus biasanya melalui Gumitir, cari alternatif lain yang lebih aman. Aduh, iki lho macet ngantri BBM ki lho apa sih? Gara-gara jalan ditutup. Astagfirullah, lho apa sih? Jalan ditutup ki lho apa sih? Jelas-jelas jalan itu tujuannya kan buat jalan. Gawe jalan terus ditutup ki lho apa? Ki jalan nang jalur Gumitir. Mumpung sekarang sudah ada bersama dengan Bunda Dr. Anda Haja Makmulah Harun MPDI. Halo, assalamualaikum Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Ini lho Bu, doa panjenengan. Amin. Sama-sama sehat ya. Amin, alhamdulillah. Insya Allah sehat terus. Ini Bu, saya tuh kemarin di Jember tuh kan sampai orang-orang ngantri BBM. Gara-gara jalan ditutup. Tujuan jalan itu kan dibuka buat jalan. Kok ditutup? Itu kan di jalan Gumitir ya Bu ya. Dan ini memang sudah cukup lama gitu Bu. Nah kalau jadi jenengan yang lama? Ditutupnya masa 200 tahun apa ya? Enggak ya Bu. Enggak ya Bu. Enggak. Jangan provokasi. Enggak. Saya makanya ini dijelaskan di sini biar enggak biar jelas semuanya, biar enggak ada hoax di luar tuh biar enggak ada gitu loh Bu. Nah, ini sebagai jenengan sebagai pandangan Ibu ini sebagai wakil rakyat Jawa Timur terkait kebijakan penutupan itu gimana Bu? Pertama terima kasih ya untuk podcast sekarang yang telah mengundang kami. Sebelumnya saya alhamdulillah di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Walaupun kasus yang Mas Mamet baca tadi bukan domainnya Komisi A, tapi tidak ada salahnya kalau wakil rakyat itu juga ikut serta peduli kepada masalah yang dihadapi rakyat. Begini, pada dasarnya setiap kebijakan baik nasional, regional, daerah ini pasti akan berdampak. Itu sudah pasti, itu hukum alam sudah berdampak. Tetapi dampaknya kalau bisa tidak terlalu menghebohkan seperti yang kemarin. Akhirnya kan banyak rakyat tuh merasa terdampak. Betul. Gitu. Kebijakan menutup Gumitir, saya kebetulan kan asli Banyuwangi. Akses saya ke luar kota, baik ke Surabaya atau ke daerah sekitar, itu kalau tidak lewat, jadi rumah saya itu dikelilingi alas, Mas. Wah, alas itu hutan. Jadi kalau lewat utara itu ada hutan, ada baluran. Lewat selatan, lewat
Gumitir. Oke. Jadi dua-duanya ini memang Jalur utama ya Bu ya? jalur saya keluar kota dan sering sekali lewat situ. Nah. Dari kecil sampai tua ya lewatnya ya dua Masa jalur tua ini. masih aku usia 17 loh Bu. Diwali. Terus memang itu jalur-jalur yang sejak kecil saya hafal. Untuk Gumitir ya. Itu memang kalau Mas sering lewat situ, kalau tidak ada renovasi infrastruktur di situ, Iya. bayangkan sudah berapa tahun jalan itu dibuka, Betul. berapa tahun sudah dipakai, berapa tonase yang lewat di situ, baik Betul. truk, bis maupun trailer yang bobotnya Iya, luar yang biasa. besar-besar ya, Bu ya? Dan apa namanya ini kondisi ini Jalannya. jurang ini Oke. itu udah luar biasa memang. Saya pernah 2 kali kalau nggak salah terbentur di jalan itu ada tanah longsor. Nah, begitu diam-diam ada tanah longsor. Ada resiko-resiko yang akhirnya Resiko-resiko yang memang kelihatan. menurut saya kebijakan nasional untuk memperbaiki Gumitir itu memang sudah wajibun ya kalau Iya, bahasa betul, saya betul. itu sudah harus. karena memang sudah berpuluh-puluh tahun ya Bu, Nah, memang harus diperbaiki iya. seperti itu. Sekarang bagaimana masyarakat menerima kebijakan ini? Tentu kita harus memaklumi dan harus harus berpikir positif lah demi kepentingan masyarakat banyak. Iya. Kalaupun ada dampaknya yang negatif, mungkin ini kendaraan yang harusnya lurus lewat Gumitir, harus lewat daerah Bondowoso mungkin ya itu risiko, kan tidak sampai selamanya. Iya, betul. Kalau sampai selamanya kan akhirnya Ya, ketutup jangan semua. sampai gitu ya. Iya. Nah, jadi Harus bangun jalan baru lagi ya Iya. Bu ya. Makin lama nanti akhirnya. jalan layang kalau dari situ, karena Gumitir itu tinggi loh. Iya. Kanan kirinya itu jurang, jadi saya kalau lewat situ tuh hanya membayangkan bagaimana perjuangan pekerja Iya. apa VOC ya dulu itu yang nembus jalan Zaman- itu kan iya, jalan betul. Belanda itu. Iya. Nah, jadi bagi saya kebijakan-kebijakan seperti itu ya wajar lah kalau sampai menimbulkan pro kontra. Tetapi kalau yang Mas baca tadi sampai antri Efeknya sampai ada antrian karena kan jalan itu ditutup. ada momen lain yang membuat jadinya BBM terlambat. Ya, oh iya betul. Karena jalur yang utama itu ada ditutup. Kaitannya dengan ada kemacetan di daerah Ketapang. Kebetulan saya orang Banyuwangi. Dari paham Wes ya. hafal Mas, kapan Ketapang itu Akamsi macet berarti Ibu ya? itu? Iya. Oke. Kapan Ketapang itu macet? Bulan ini itu Udah kita kelihatan itu. hafal. Jadi misal momen-momen liburan nasional itu pasti berdampak itu Ketapang. Iya. Kenapa? Karena tumpukan kendaraan yang mau nyebrang itu sudah luar biasa Semakin besar banyaknya. volumenya ya. Nah, yang kemarin ini kasusnya kan ada kapal tenggelam. Oh iya betul. Ini beralih saya orang Banyuwangi. Iya betul. Jadi Selat Bali. Dan saya kalau saya berbicara rodok menceng ya. Iya. Tapi nanti ada hubungannya. Ada hubungannya. Selat Bali itu hanya selat. Iya. Tetapi menurut saya dari kecil kan di sana ya. Menurut apa bahasanya ya? Selat Bali itu ada hal-hal yang memang membahayakan. Ada arus yang Arus dari dalam. wong Jawa itu Munyer. Oh, gitu itu apa? Alap-alap. Jadi bisa nyerap. Oh, arus dalam dari di tengah-tengah laut, di antara selat itu. antara Jawa, antara Dan juga Banyuwangi Bali. ke Bali itu ada arus yang muser. Bisa narik ke dalam Iya, gitu ke ya? dalam gitu loh. Oke. Jadi seringkali korban itu tidak hanya satu orang ya. Masih saya SD itu ada anak-anak yang lagi latihan bela diri. Iya. Habis berapa belasan itu sekali langsung. Ketarik itu? Iya, ketarik. Itu latihan bela diri di tengah laut. Bela diri, terus ada
pelajaran renangnya. Oh, gitu. kirain latihan bela diri di tengah laut, Bu? Enggak ya? Enggak, renangnya itu enggak berapa jauh, tapi di bawah arus. Tapi karena arus dalam itu memang bahaya ya, Bu, di laut kemarin itu. baru-baru ini kan ada kapal selam Betul. juga. Sekali masuk terus hilang, nggak bisa ditemukan. Jadi ada semacam apa sih bahasanya, kepercayaan orang sana. Mistis tanda kutip ya, Bu ya. Ya. Nah, tetapi di luar itu ternyata belakangan kan ada pengungkapan bahwa kapal yang lewat ternyata melebihi dari Muatan. muatannya. Oke. Bahkan muatannya bisa lebih dari yang misalnya seharusnya 50 harus 100, dia berani sampai 100% melebihi. Nah, baik. itu sudah teknis. Nah, sehingga sekarang ini informasinya kapal yang akan nyebrang ke Bali diseleksi benar-benar muatannya harus benar-benar sesuai. Sehingga kapal-kapal yang nyebrang itu yang dibawa hanya kapal-kapal yang sudah sesuai muatannya. Sehingga yang rada nakal-nakal ini ngantri menutup jalan sampai ratusan. Berarti kemarin tuh momennya pas semua ya. Jadi dari Jalan Gumeter itu lagi perbaikan ditutup, di Selat Bali juga posisinya sedang untuk memperbaiki juga. Apa kaitannya dengan BBM? Stasiunnya apa istilahnya? Pertamina. Pertamina itu kan ininya di seberangnya Ketapang situ, yang mensuplai daerah sekitar Banyuwangi, Lumajang, Jember itu. Lalu lintasnya terhambat. Dia itu terhambat lewat sini. Jadi momennya pas semua. Masyarakat BBM harus tahu itu. Langka ditutup. Betul. Menurut infonya akhirnya si tangki-tangki itu harus lewat Probolinggo. Muter. Tapi diturunin lewat helikopter nggak bisa ya, Bu ya? Nggak bisa ya, Bu. Maaf saya bercanda ya, Bu. Ya, usul loh wes sampean sudah waktunya usul di Dinas Perhubungan ya. Malah repoti hari ini. Mungkin harus dibuka lagi stasiunnya SPBU ditambahin yang pinggir ya? pantai di Jember gitu ya. Oke, bisa jadi. Itu jadi. Tapi di sisi lain Allah itu adil. Ya lawas ya kalau betul. Saya nggak berani bercanda, nggak berani menyangkal kalau ini, Bu ya. Betul. Sesuatu yang bagi pihak lain itu merugikan, pihak lain bisa-bisa menyenangkan, membawa rezeki. Jadi ketika langka BBM, itu pedagang-pedagang kecil itu banyak yang lari ke SPBU yang besar itu kulaan, Mas. Kulaan, akhirnya dia dapat rezeki, labanya itu lebih dari biasanya. Tapi banyak orang-orang yang jualan itu bensin biasanya itu lari ke tempat-tempat yang masih tersedia terus dijual dengan harga dengan harganya sendiri karena di SPBU sudah habis. Tadi akhirnya berarti kan dia yang dapat rezeki. Betul. Dari orang banyak mendapat kesulitan, dia mendapat keberkahan. Betul. Tapi Ibu sendiri setuju nggak sih dengan penutupan ini yang udah pasti berdampak besar? Loh, ya bagaimana tidak setuju? Saya bangunnya juga nggak mungkin kalau saya sendiri. Kan memang harus pemerintah. Pemerintah kan tadi saya sampaikan wajibun untuk memperbaiki infrastruktur untuk layanan masyarakat banyak supaya keselamatan terjaga. Jiwa loh di situ itu luar biasa. Iya, betul. Dan di Gumeter itu yang saya ada sedikit ini ya, mudah-mudahan ke depan bisa dibahas lah oleh Pemda setempat ya. Jenengan kalau sering lewat situ enggak? Saya kebetulan sangat jarang, Bu. Setahun berarti kalau saya ceritakan surprise gitu ya. Iya, surprise. Ya, mungkin yang nonton juga jadi betul. Ternyata gini. Monggo. Jadi di setiap tikungan itu di samping ada orang yang memberi arah. Ini aman, nggak ada kendaraan masuk, itu apa namanya? Kalau di Banyuwangi itu Pak Oga ya. Pak Oga, betul. Itu yang lebih bahaya lagi itu banyak orang duduk di bawah, orang tua-tua itu ngemis. Ini Mas di situ. Kadang-kadang mobil kita gitu, di situ ada orang duduk di bawah. Mau lewat juga susah. Itu semakin banyak sekarang. Nah,
Itu yang menjadi saya tuh perih ya. Ati Iya. iki ya apa ya carane, harusnya Pemda mungkin dari dinas sosialnya sedikit banyak untuk peduli kepada orang-orang yang bawa bayi, bawa anak 2 Kasian ya, Bu, gitu. Malam lebaran itu loh ada Nah, di situ. karena bisa ada istilahnya kalau misalnya kayak gitu waktunya panen. Kan Iya, banyak yang orang mungkin percaya Ramadan ketika orang itu banyak keluar sodako rezeki, gitu sodako ya. sebesar-besarnya. Betul. Itu malah dimanfaatkan seperti itu. Oke. Itu sehari-hari di sana begitu di Kumiter. Sampai saat ini ya, Bu ya? Iya. Bahkan semakin banyak. Iya. Semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak. Nah. Warung-warung juga, tapi kalau warung mungkin ya nggak terlalu lah. Cuman warung terkadang nggak mikir lokasinya ya. Terkadang dia di sini Jurang tadi ya. Iya. Dia bikin nangkring di situ. Kan membahayakan juga. Hmm. Oke, berarti kalau dari masukan dari Ibu apa tuh untuk Pemda Ya harus daerah, ditertibkan. daerah? Ditertibkan. Harus ada penertiban. Nanti katanya kalau menutup rezeki orang kecil kalau ditutup ditertibkan. Penertiban itu kan ya mesti berdampak. Iya. Tapi minimal diberi lokasi yang nggak bahaya lah. Oke, jadi sudah disiapkan lokasinya. Karena banyak yang percaya ini pelanggan saya udah tahu saya di sini nih, Bu. Kalau tapi pindah, memang dilematis, gimana? dilematis. Terkadang orang sekarang ini kan seneng selfie yang bahaya. Iya. Di puncak ini kan ngisor wit-wit gede-gede. Enggak ngerti itu di Mungkin live pinggir TikTok di pinggir jurang. Ya memang dilematis. Berarti sebenarnya sebelum ditertibkan harus disosialisasikan dulu ya, Bu ya? Betul. Sosialisasi itu yang lebih penting. Pendekatan yang semakin dekat. Ya, sehingga masyarakat memahami dengan kebijakan itu. Karena biasanya yang terjadi penertiban-penertiban itu adalah mengatasnamakan tanda kutip rakyat kecil, ditindas, kita jualan nggak boleh, semua di situ tuh. Tapi di balik itu biasanya ada yang memprovokasi. Nah itu dia, berarti memang sebenarnya kalau untuk penertiban step-stepnya apa sih, Bu, untuk saat ini yang sudah dilakukan? Ya harusnya sosialisasi ya. Terus peraturan-peraturan pemerintah setempat itu ya memang harus berpihak kepada rakyat. Terus kalau khusus yang di Kumiter itu menurut saya ya penertiban itu tadi diberi lokasi yang enggak sudah ada bahaya, disiapkan. Itu aja. Cari disiapkan lokasi bagi mereka berdagang yang nyiapin tempatnya, orang-orang yang lewat situ itu. Terus kemudian harus ada larangan, minimal ada sosialisasi melalui papan nama, dilarang selfie di sini begitu. Misalnya. Iya. Nah, itu salah satu mencegah ya. Enggak ada tulisan seperti itu. Sehingga saya lihat itu remaja-remaja tuh justru nongkrong di situ di atas sepedanya. Karena mungkin suasana yang ekstrim, Bu. Betul. Tapi bahaya juga ya, Bu. Bahaya lah. Bukannya nggak boleh, tapi daripada kan membahayakan. Kan sering terjadi tuh. Iya. Mendaki gunung. Iya. Morok selfie. Dia nggak pakai safety yang safety ya. Akhirnya terjadi hal tidak diinginkan. Kita kembali ke Jalan Kumiter nih, Bu. Iya. Ini tadi kan juga Kumiter. Iya betul. Bu. Jadi kita kembali ke Jalan Kumiter ya. Kalau ini kan perbaikan ini itu sebenarnya dampaknya untuk masyarakat apa sih, Bu? Selain memang lebih baik, lebih bagus jalannya. Nah, dampaknya yang paling akan berasa untuk masyarakat. Justru untuk kepentingan sekian tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, Kumiter itu sudah tidak menjadi jalan yang bahaya. Apa namanya begini, Mas? Salipan itu apa? Menyalip. Apa ya? Mobil salipan. Iya betul. Mendahului. Itu susah di ininya situ. Karena lebarnya ya, Bu. Kemungkinan ini ditambah. Untuk dilebarkan berarti. Saya kan nggak tahu persis ya karena saya bukan komisi D ya, ini bagiannya komisi D. Saya nggak ngerti yang direnovasi itu yang bagian mana. Kemungkinan yang wilayahnya sangat sempit jalannya itu ada mungkin pelebaran di areal-areal yang
tebing-tebing ini yang mungkin bisa dikepras ya. Dikepras itu apa bahasa Indonesianya yang dikepras ya. Dikepras. Iya betul. Ditambah pelebaran jalannya. Jadi untuk yang papasan pun juga aman. Terus kemungkinan lagi tikungan yang tajam mungkin bisa dikurangi tajamnya ini bisa. Betul. Gitu. Tapi ini berdasarkan data ya Bu ya. Ini proyek ini melibatkan teknologi seperti bore pile untuk perkuatan lereng. Nah, itu pelengsengan itu. Nah, betul sekali. Kalau dari Ibu sendiri ini seberapa yakin untuk solusi teknis ini secara permanen untuk mengatasi masalah longsor? Karena kan masih terjadi. Iya betul. Kan sudah ada itu. Kalau istilah populernya saya nggak paham ya. Kalau saya pelengsengan ya. Pelengsengan. Itu sudah ada Mas, di puncaknya itu sekarang sudah dipasang. Ada pelengsengan, ada. Oke. Cuman memang mengurangi indahnya asli gunung itu memang. Oke, secara visual atau? Ya, jadi aslinya kan misalnya puncaknya Gumitir itu batu-batu. Iya. Batu-batu alami. Iya. Itu memang luar biasa. Luar biasa, tapi kan bahaya. Tapi karena untuk lalu lintas, ya. Oke. Nah, kemungkinan kalau memang itu betul di bahasa saya pelengsengan. Iya, pelengsengan diberikan apa ya perkuatan itulah. Sehingga di situ kan tembok-tembok buatan, cor-cor sehingga yang tadinya dinding muncul rumput-rumput itu nggak ada. Secara visual kurang alami tanda kutip, tapi untuk safety lebih aman. Berarti memang dipilih aja kalau mau alami ya jangan jadi lalu lintas. Kalau mau aman untuk safety ya memang harus diperbaiki. Tapi begini, sebelum ditutup, ada lagi yang ditanyakan? Ada. Silakan monggo, lanjutkan dulu. Jadi ini mestinya kan ada proyek strategi nasional itu ya. Jalan lintas selatan. Itu mestinya alternatif yang memang harus segera diprioritaskan, diselesaikan sehingga tidak melalui jalan yang bahaya itu. Kemudian bisa kolaborasi atau minimal koordinasi dengan KAI, perusahaan kereta api. Tambah ketika begini nih tambahi gerbong untuk ngangkut. Saya waktu itu sampai mikir gini, gak diangkut tangki yang ada di KAI ya, BBM tadi. Atau karena gerbongnya terbatas atau seperti apa? Makanya kan minimal kan ada sinergi tugas lah begitu ya. Jadi kalau musim begini jauh hari saya rasa lebih baik untuk mengatasi tumpukan penumpang, tumpukan barang yang akan dikirim kerjasama dengan KAI. KAI nambahi gerbong untuk pengiriman barang, untuk pengangkutan muatan orang, sehingga mengurangi tumpukan yang lewat mobil yang sampai via darat itu tadi. Sekarang aja Bondowoso Jember itu ada jembatan yang diperbaiki. Gitu. Iya. Sehingga pasti terdampak juga dong lalu lintas otomatis ya Bu ya. Jadi sebenarnya bisa diakali tanda kutip ya kalau misalnya untuk pendistribuan seperti BBM atau alat-alat yang lainnya itu bisa nggak melulu jalur darat, bisa lewat jalur kereta juga. Kan ada rel kereta itu luar biasa loh, anugerah loh itu. Iya betul. Cuman di Jawa lagi Bu ya. Makanya saya ini jadi orang Banyuwangi subhanallah bersyukur karena adanya rel kereta itu, ada stasiun-stasiun kereta itu luar biasa. Sekarang sangat membantu ya. Sekarang kereta yang ke Banyuwangi itu sudah hampir 10 lebih mungkin. Wah. Ada yang banyak juga berarti. Ada yang Banyuwangi Jakarta. Langsung. Banyuwangi Surabaya pasti. Banyuwangi Jember, Banyuwangi Malang, Bali. Enggak ya. Mungkin masuk karcisnya. Karcisnya. Turun di dekat pelabuhan. Tetap aja. Oke. Nah, ini kalau dari harapan Ibu sendiri nih, harapan terhadap masyarakat yang terdampak dan juga kepada pemerintah pusat terkait proyek Gumitir, gimana Bu? Pertama saya sebagai warga terima kasih. Ada kebijakan yang memang sudah ditunggu karena keselamatan jiwa. Kemudian yang kedua, tentu nanti setelah selesai pasti ekonomi akan lebih
baik lagi. Akan lebih baik lagi. Itu sudah ininya. Misalnya ini masih sementara ya, ditahan dulu, sabar dulu itu. Terus kemudian mudah-mudahan tidak ada provokator. Nah itu dia. Di balik kebijakan pemerintah ini. Saya sebagai wakil rakyat, kalau nggak usah ditanya, Ibu setuju? Ya iyalah. Karena untuk kebaikan. Iya. Kedepannya itu pasti baik. Iya, gitu. Pasti. Itu proyek besar. Itu proyek besar, bukan ecek-ecek. Iya, Jadi iya. ya wajib setuju karena untuk kepentingan rakyat. Betul. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada provokator yang amin. menggoda imannya sekitar, masyarakat sekitar itu. Gitu. Ya, itu Saya itu rasa yang harus kalau Pemkab setempat itu peka terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi, tentu harus preventif. Amin. Ini yang di apa ya? Dikhawatirkan dan semoga nggak terjadi, semoga bisa terantisipasi dengan provokator tersebut. Karena kan juga kalau proyek ini kan pembangunannya pasti untuk kebaikan dan akan bertahan bisa puluhan tahun juga. Iya, betul. Dan juga untuk keamanan juga kan. Kayak gitu. Oke, terakhir ini Bu. Masih ada terakhir. Masih ada terakhir. Sabar Bu. Masih jam segini, masih kita sampai minggu depan di sini Bu. Kalau nggak bulan depan. Kelamaan. Ibu balik lagi harus ke kantor soalnya kan kelamaan kalau di sini. Iya. Nah, terakhir Ibu, pesan untuk Ibu untuk para masyarakat yang mungkin merasakan dampaknya proyek Gumitir ini. Pesannya apa ini Bu? Kalau masyarakat mau pergi yang harus biasanya melalui Gumitir, cari alternatif lain yang lebih aman. Oke. Bisa, meskipun harus muter ya Bu ya. Bisa muter. Jadi daerah situ tuh namanya Kalisat ya kecamatannya. Itu bisa lewat Bondowoso. Oke. Kalau memang tidak mau lewat Bondowoso, naik kereta. Kereta itu harganya 8.000 untuk dalam kota ya. Dari Banyuwangi ke Jember. itu ada yang harganya 8.000. Apalagi ekonomi sekarang juga enak kan Bu. Makanya. Udah ber-AC, udah nggak ada yang masuk-masuk, tertib. Tidak ada orang kayak dulu kan, ada orang jualan di masuk-masuk gitu kan. Terus pembelian juga lebih gampang online. Terus lagi maaf ya. Iya Ibu. Tidak ada orang merokok. Itu. Saya pun sebagai di gerbong. Betul. Itu saya juga, meskipun saya terlepas perokok atau enggak, saya juga selalu enggak setuju dengan orang yang merokok enggak tahu tempat. Gitu loh. Kan sudah ada arealnya. Betul, ada arealnya, sudah ada aturannya juga. Jangan sampai di tempat umum kan ada anak-anak, ada yang yang sudah harus dewasa, menghargai orang lain. Cukup nyaman sebenarnya ya Bu ya. Iya, kereta itu alternatif utama menurut saya. Ganti naik kereta. Oke, baik. Karena sudah tersedia. Oke. Untuk dari segi UMKM atau para pengusaha? Ya, mungkin sementara jualan di tempat lain dulu. Iya. Yang merasa terdampak yang biasanya mondar-mandir banyak. Itu ya harus menahan diri dulu. Kan tidak sampai selamanya. Iya. Perkiraan berapa lama sih Bu? Kalau boleh tahu Bu ini? Saya malah nggak begitu ini. Belum tahu ya. Karena bukan bagian dari Ibu ya. Sebetulnya bukan soal itu ya. Saya pernah baca cuman saya lupa berapa lama proyek ini gitu. 20 tahun? Nggak nyampe ya, berlebihan ya. Maaf. Jadi memang yang perlu diperhatikan buat masyarakat sana ya memang yang penting nih menahan diri. Betul, menahan diri dan jangan sampai terprovokasi. Karena biasanya proyek baru jalan sebulan 2 bulan. Bagaimana kita rakyat kecil lah. Itu tuh sering terjadi. Jadi jangan sampai terprovokasi. Tahan diri dulu karena ini efeknya kan juga untuk jangka panjang, untuk bisa berpuluh-puluh tahun, untuk keamanan juga. Antri bensin sedino. Nah, berarti harusnya kalau buat berangkat besok beli bensinnya minggu lalu ya Bu. Kan biar nggak terlalu itu. Iya. Nanti takutnya alhamdulillah sudah selesai semua kan, sudah normal. Sudah normal ya.
Dan semoga juga ini menjadi apa ya? Menjadi perhitungan untuk pemasok bensin dari Pertamina. Jadi bisa diperhitungkan karena ada proyek ini. Berarti untuk pemasokan bahan bakarnya jangan sampai terlambat. Yang biasanya hamin seminggu mungkin bisa hamin 2 minggu. Kayak gitu. Apalagi jalurnya SPBU yang di Ketapang itu hafal sudah kapan macet di situ. Sudah ada ini, sudah ada rundownnya ya Bu ya. Iya. Sudah ada rundown macet nih. Saya tuh pernah ngalami rapat di daerah Watu Dodol. Watu Dodol ke kota itu nggak lama, cuman berapa menit. Ya karena ada macet itu saya pernah ngalami sampai berjam-jam nggak bisa pulang ke rumah dari Watu Dodol. Kejebak macet. Iya. Ya memang sudah sering. Iya, jadi memang sudah ada dampak Bali itu ya ada positifnya ya ada negatif. Ya memang hidup itu kan begitu. Betul. Selama kita bisa menerima itu bisa diterima dengan baik ya Bu ya. Kadang kan tidak semua orang bisa menerima. Kalau ada kendaraan macet, orang-orang penjual minuman laris di situ. Amin. Yang jaja-jaja itu loh. Iya. Dodol opo ae payu Mas. Iya. Tapi yang berdampak negatif kendaraan yang kebetulan membawa barang sayuran. Karena kan nggak bisa lama. Iya, itu yang kasihan. Yang harusnya sampai di Lombok sekian jam. Harus terhambat akhirnya busuk ya tanda kutip. Iya. Itu sudah sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya masih ada penasaran, masih ada apa ya yang pengen saya tanyain. Nanti apalagi yang lagi rame-rame yang akhir-akhir ini. Gak apa-apa ya Bu ya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab dan juga semoga bisa terjawab buat yang nonton amin. kios koran ini. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.